Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk terus-menerus senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, ya. Dan di antara cara terbaik, ya, cara terbagus dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita adalah dengan berthalabul ilm, mencari ilmu yang syar'i, ya. Karena dengan itu kita akan mengetahui antara yang hak dan yang batil, yang sunnah dan yang bid'ah, yang syirik, ya, dan yang tauhid, yang menjadikan amalan seseorang sah dan yang membatalkannya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas, ya, tentang pembatal-pembatal keislaman, ya. Paling tidak ada 10 pembatal keislaman. Tentu ketika kita membahas satu perkara yang besar ini, ya, bukan dalam rangka untuk menghakimi kaum muslimin, ya, fulan telah batal keislamannya, fulan telah kafir atau musyrik, bukan, ya. Yang pertama adalah agar kita terhindar dari amalan yang besar ini, ya, yang membatalkan keislaman seseorang. Kemudian agar kita berhati-hati bahwa di dalam Islam, ya, keislaman itu bisa batal, ya. Sebagaimana seseorang ketika dia berwudu untuk sholat, ya, ketika di tengah sholat, ya, tiba-tiba, ya, wudunya batal, ya. Entah, ya, dengan kentut misalnya, mohon maaf, ya, atau dengan yang semisalnya, ya, batal, ya. Maka sholatnya ketika diteruskan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa misalnya, ada seseorang puasa, ya, sebelum maghrib 5 menit, ya, misalnya seorang wanita muslimah, ya, dia haid, ya. Kira-kira puasa dia dari pagi sampai sebelum maghrib tadi sah atau tidak? Tidak, ya. Walaupun dia tidak meniatkan untuk membatalkan puasa itu, ya. Jadi amalan-amalan yang besar ini, ya, harus kita jauhi. Yang pertama itu, ya. Dan harus kita dakwahkan, ya, bahwa di dalam Islam, ya, ada amalan-amalan yang bisa membatalkan keislaman seseorang, ya. Dan meyakini, ya, meyakini bahwa amalan-amalan ini boleh dilakukan, ya. Walaupun dia tidak melakukan hal ini, ya, berkeyakinan bahwa amalan-amalan ini tidak mengapa, ya. Meskipun dia tidak melakukan hal ini, ya, tapi dia yakin, ya, maka dia juga termasuk amalan yang atau keyakinan yang membatalkan keislaman seseorang, ya. Atau seseorang melakukan, ya, tanpa meyakini kehalalannya, ya, melakukan pembatal ini tanpa meyakini kehalalan pun juga apa? Termasuk hal yang membatalkan keislaman. Apa amalan-amalan tersebut, ya? Yang pertama dan yang paling besar menjadi pokok pembatal keislaman adalah asyirku fi ibadatillah,
kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi." Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni ketika dia disyirikkan, ya. Ketika seseorang berbuat kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan mengampuni siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak disebutkan dalam dosa zina, dalam dosa mencuri, dalam dosa riba, tidak ada. Bahkan jelas sekali ayatnya, la in asyrakta, jelas sekali kan, la in asyrakta, jika kalian berbuat kesyirikan kepada Allah, bukan la in zanaita, la in sarokta, ya, kalau kalian berzina, kalau kalian mencuri, ya, atau la in akalta riba, misalnya, kalau kalian memakan riba, tidak, khusus apa? Kesyirikan. Ya. La in asyrakta la yahbatanna amalukum. Ya. Tentu amal kalian akan batal. Ya. Jadi apa? Seluruh ibadah seseorang, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi sholat atau puasa. Kalau batal ya sudah. Ya. Harus diulang kembali. Ya. Permasalahannya kalau batal keislaman, ya, resikonya apa? Sangat besar sekali di dunia maupun di akhirat. Ya. Kemudian syirik ini, ya, terbagi menjadi dua secara global. Ya. Syirkul akbar, yang pertama syirik yang besar, ya, yang membatalkan keislaman seseorang, ya. Dan syirik yang kecil, ya. Syirik kecil ini tidak sampai membatalkan seseorang, amalan seseorang. Ya. Adapun syirkul akbar atau syirik besar, ya, itu dijelaskan para ulama paling tidak ada 4. Ya. Yang pertama syirik dalam berdoa, syirkud dakwah, doa. Syirik dalam berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa an yad'uwa al-'abdu ghairullah ka du'aillahi ibadatan wa mas'alatan, ya. Yaitu seseorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa selain Allah Subhanahu wa taala? Banyak. Kepada jin penunggu laut selatan misalnya, Nyi Roro Kidul datang ke sana punya hajat, pengen kaya, pengen sukses bisnisnya, ya, pengen macam-macam punya anak, ya, ya, pengen sukses mencalonkan jadi bupati, gubernur atau presiden, datang ke sana. Kemudian melakukan doa, ritual khusus, ya, di pinggir pantai selatan. Ada tempat-tempatnya. Ya, ada tempat-tempat khusus, ya, buat meminta kepada mereka. Ya. Ya. Kepada jin tadi. Ya. Saya pernah mendapati satu tempat, ya, satu hari diajak, ya, sama teman, ya, susur pantai, ya, di pantai selatan, ya, ada sekitar 7 pantai, ya, disusuri, ya, pakai motor waktu itu. Satu hari tersesat, ya, tiba-tiba ada satu pantai yang jalannya sangat susah sekali, ya. Hanya satu motor mungkin, buat apa? Buat mobil susah, ya. Sampai di sana sepi sekali, ya. Tiba-tiba ada di lereng pantai yang sangat terjal sekali, ya, ada seperti rumah, bangunan seperti rumah. Di tempatnya ada bangunan kecil seperti pintu begitu, dalamnya nggak tahu ada apanya, ya. Sampingnya ada pohon beringin. Di situ, ya, melihat-lihat, ya. Tiba-tiba datang, ya, seorang yang kekar tubuhnya, gondrong, ya, tatoan. Takut kan, masih SMA, ya. Ini orang garang sekali gitu kan, mendekat, ya, nanya-nanya gitu kan. Nanyanya sambil, ya, gertak gitu. Ngapain di sini gitu, ya. Enggak, tadi kita tersesat gitu aja, ya. Karena masih pakai baju itu, ya. SMA gitu. Ngapain di sini? Ini bukan tempat untuk ini, ya, rekreasi kata dia. Terus ini tempat buat apa? Ini tempat buat apa? Ritual meminta kepada Nyi Roro Kidul. Ya, begitu. Jadi orang berdoa di situ, ya, memohon di situ. Ya. Ini apa? Berdoa kepada selain Allah, kepada jin, ya, ya, kepada setan dan lain sebagainya dalam mengabulkan permintaannya. Ya, tadi. Kemudian yang kedua di antara syirik besar itu syirkun niyah wal iradah wal qasd, ya. Syirik dalam niat, ya, kehendak maupun tujuan
dalam beribadah, ya. Jadi wa huwa an yaksida wa yuridu wa yanwi bi amalihi aslan li ghairillahi jalla sya'nuhum, ya. Jadi seseorang meniatkan amalan peribadahan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, ya, salat, ya. Sejak awal salatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk dunia, ya. Atau misalnya untuk persyaratan, ya. Misalnya datang ke dukun, ya. Datang ke dukun, ya, dikasih tips sama mbah dukun untuk melakukan satu ritual, ya. Silahkan sholat di tempat ini, ya, 1000 rakaat misalnya. Nah ini apa? Bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Niatnya salah, ya. Maka ini apa? Batal namanya, ya. Allah tidak menerima sholat seperti ini, ya. Kemudian syirkut ta'ah, ya. Syirik dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa musawah ghairillah billah fit tasyri' wal hukm. Yaitu menyamakan antara Allah dengan selainnya, disamakan dalam masalah hukum, ya. Meyakini bahwa ada seseorang, ya, yang dia berhak membuat syariat baru dalam beribadah, ya. Membuat syariat puasa misalnya. Puasanya tidak usah bulan Ramadan, ya. Puasanya cukup puasa weton saja, ya. Puasa di hari kelahiran, ya. Atau misalnya sholatnya nggak usah pakai bahasa Arab, nah, ribet sekali, ya. Kita bakukan pakai bahasa Indonesia, ya. Atau nggak usah 5, ya, terlalu capek, ya. 4 saja atau 3 saja, ya. Membuat syariat baru. Atau hukum misalnya ini, ya, yang harusnya dipotong tangan, yang harusnya dirajam, ya, dan lain sebagainya, tidak usah, didenda saja, ya, didenda saja dan lain sebagainya. Ini apa? Membuat hukum atau syariat yang menandingi, menyamakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk apa? Syirik akbar atau syirik besar, ya. Kemudian yang keempat, ya, syirkul mahabbah, ya, ini syirik besar, ya. Syirik dalam hal kecintaan. Ada di antara manusia yang mencintai, ya, selain Allah Subhanahu wa taala sangat berlebihan, ya. Cinta kepada dukunnya, ya. Cinta kepada apalagi mungkin guru spiritualnya, ya, kepada selain Allah atau sesembahan-sesembahan mereka, ya. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah patung dan lain sebagainya, ya. Cinta kepada selain Allah, ya. Kemudian taat dan tunduk, karena apa? Inti dari kecintaan itu ketundukan, ya. Tidak mungkin seseorang cinta kepada sesuatu melainkan dia harus tunduk, ya, dia patuh, dia rela berbuat apa-apa, ya, kepada yang dicintainya, ya. Ketika hati ini sudah tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada tadi, ya, makhluk-makhluk tadi, maka ini akan menyebabkan seorang, ya, terkena tadi, apa? Syirik dalam masalah kecintaan. Lebih mengutamakan cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua yaitu syirik asghar, ya. Syirik yang apa? Tidak sampai menyebabkan amalan atau keislaman seseorang batal, ya. Di sini dijelaskan oleh para ulama. Contohnya adalah riya, ya. Jiryanu riya, ya. Jadi apa? Muncul riya di tengah beribadah, ya. Jadi dari awal dia sudah lillah karena Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba di tengah jalan, ya, kemudian pengen niatan dunia muncul sesaat, ya. Ini namanya apa? Jiryanu riya, ya. Munculnya riya di tengah peribadatan, ya. Ketika dia bertobat dari ini apa? Insya Allah dia tidak apa? Sampai, ya, ketika amalan syirik kecil ini tidak sampai apa? Membatalkan keislaman seseorang. Yang kedua, ya, pembatal keislaman yang kedua adalah, ya, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id, ya. Menjadikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala perantara dalam menyembah atau beribadah. Yad'uhum, dia berdoa kepadanya, ya. Wa yas'aluhum syafa'ah, dan meminta syafaat kepada mereka. Wa yatawakkal alaihim, ya, bertawakal kepada mereka, ya. Menyembah, ya, Allah Subhanahu wa taala tapi dengan perantara, ya, mungkin tadi kepada apa? Dengan patung-patung, ya.
Seperti orang-orang kafir Quraisy pada saat zaman awal Islam, ya. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, ya. Kami ini tidak menyembah patung-patung itu, ya, melainkan untuk mendekatkan diri kami jadikan dia perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tujuannya baik, ya, tapi salah jalan. Banyak seperti ini, ya. Banyak orang yang tujuannya baik tapi salah jalan. Kenapa? Karena tidak diukur dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Jadi kebaikan itu diukur dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Seperti ini, ya. Mereka pinginnya baik, ya, pengen baik menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi jadikan perantara antara dia dengan Allah yaitu patung-patung atau setan-setan atau jin-jin, ya. Sehingga dia pada hakikatnya telah memberikan ketaatan, ketundukan, peribadatan kepada patung-patung itu tadi, ya. Oleh karena itu, ya, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ya. Kalau seorang hamba bertanya tentangku, Allah dekat, enggak butuh perantara, ya. Ud'u Allah, ya, astajib lakum, ya. Langsung berdoa kepada Allah, itu yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul, ya. Coba kita perhatikan, ya, di dalam Al-Qur'an bagaimana sighat atau redaksi doa para nabi dan rasul. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hab lana min azwajina, ya. Rabbana la taj'alna minal qaumidz dzalimin. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apa? Ini, ya. Ketika kita beribadah, ya, langsung pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga, secara global, man lam yukafir min al-musyrikina aw syakka fi kufrihim, ya, barang siapa yang tidak mengafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau ragu-ragu dalam kekufuran mereka, ya. Padahal sudah jelas, ya, kekufuran mereka. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ini kan jelas. Ya, sesungguhnya, ya, orang-orang kafir, ya, dari kalangan ahlul kitab, siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Ini jelas kekufurannya di dalam Islam, ya. Tapi ada orang yang ragu, mereka itu hanya non muslim saja, gitu, ya. Artinya, ya, itu nanti terserah Allah, gitu kan. Terserah Allah saja, ya. Kita mah nggak boleh, gitu, ya. Nggak boleh mengatakan mereka kafir, ya. Ini Allah saja katakan kafir. Kalau udah jelas, ya, kalau sudah jelas, ini hukum secara umum, ya. Kalau masalah, ya, hukum apa secara umum, ya. Tapi kalau kalangan muslimin, ya, kalangan muslimin, ya, tidak boleh kita sembarangan. Tapi kalau yang jelas seperti ini, ya, ahlul kitab, ya, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, ya, orang-orang musyrik, penyembah matahari misalnya, ya, penyembah jin misalnya, ya. Itu apa? Mereka jelas, ya, fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka di dalam neraka jahanam khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kemudian yang keempat adalah man i'taqada anna hadya ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadihi. Meyakini, berkeyakinan bahwa petunjuk, ya, selain Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna, lebih baik, ya, daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa au anna hukma ghairahu ahsan min hukmihi, atau ada hukum selain hukum Allah dan Rasulnya lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya. Ini juga apa? Mengkhawatirkan sekali, ya, keyakinan seperti ini, ya. Jadi ada yang berupa keyakinan, ada yang berupa perbuatan, ada yang berupa amalan, ya. Jadi apa? Tadi jelas sekali, ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan syariat ini sempurna, ya. Kalau sempurna tidak ada yang lebih baik daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan pada kalian, ya, nikmat pada kalian agama Islam, ya. Kemudian apa? Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, ya, sempurnakan nikmat Allah.
wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Ya. Jadi tidak ada petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Ya. Karena Allah adalah yang merajai segala-galanya, yang memiliki segala-galanya, yang maha tahu ya, tentang aturan di dunia ini. Ya. Oleh karena itu aturan selain Allah kita dapati pasti ada kekurangannya. Ya. Dibuat oleh berapapun dan siapapun hebatnya orang tersebut. Ya. Pasti ada kekurangannya. Ya. Kemudian selanjutnya kelima, man abghadha syai'an. Ya. Mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Ya. Barang siapa yang dia membenci ya, sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau membenci sesuatu dalam agama Islam, ya, membenci, ya, membenci syariat Islam, walaupun dia tidak mengamalkan hal tersebut, tapi saya benci ini, benar-benar benci, ya, kepada syariat Islam, ya. Contohnya apa? Saya benci kepada syariat jilbab, ya. Itu apa? Mendolimi kaum wanita misalnya, mengekang kebebasan kaum Hawa misalnya. Ini apa? Bagian dari kekufuran. Nauzubillahi min dzalik, ya. Ada banyak orang yang seperti ini. Ya, benci kepada syariat Islam. Saya benci misalnya kepada poligami tadi dijelaskan, ya. Kalau tidak mengamalkan jangan benci, ya. Jangan benci, ya. Begitu juga jangan apa? Menjadikan syariat ini sebagai olok-olokan, ya. Bedakan antara pelakunya yang tidak adil misalnya dengan syariatnya itu sendiri. Beda tentu, ya. Tapi ada orang yang benar-benar benci pada syariat Islam, ya. Karena apa? Kebodohan tadi, ya. Karena kebodohan tadi. Ya. Kemudian secara umum, ya, selanjutnya adalah al-istihza'u bi syai'in min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam aw thawabihi aw iqabihi, ya. Menghina, mencaci dari ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mencaci, menghina, ya. Siapa sangka akan turun ayat, para ikhwah sekalian, akan turun ayat, ya. Candaan orang-orang munafik, ya, di perang Tabuk, setelah perang Tabuk, ya. Mereka bercanda begini, ya, setelah perang Tabuk, ya, mereka melihat, ya, karena apa? Kadang mereka juga ikut sholat, kadang ikut perang begitu, ya. Ya, mereka berkata kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, ma ra'aitu mithla qurra'ana, ya, haula, kami tidak pernah melihat orang-orang seperti itu. Itu para sahabat maksudnya, ya. Para pembaca seperti itu, pembaca Al-Quran seperti itu tidak pernah kami lihat, ya. Arghabu butunan, ya, perutnya besar, naudzubillah, ya. Mereka itu orang yang banyak makan, ya. Wala akdzibu alsinan, wala akdzabu apa? Alsinan, ya. Lisannya sering berdusta, ya. Wala ajbanu inda liqa, ya. Orang yang paling apa? Jubana, ya. Paling takut, penakut ketika perang. Ini candaan mereka kepada para sahabat. Enggak nyangka kalau Allah Subhanahu wa taala bakalan menurunkan ayat bagi mereka. Kemudian turun ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab, ya. Kalau kamu tanya kepada mereka, kalian tanya kepada mereka, kenapa kalian bercanda seperti itu, ya? Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kita hanya, ya, ngobrol biasa, ya, bercanda saja, ya. Tapi ini bercanda dalam syariat Allah, dalam agama Allah, dalam apa namanya, dasar-dasar Islam, dasar-dasar Islam, ya. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan, apakah dengan Allah, ya, kemudian dengan ayat-ayatnya, dengan Rasul kalian bercanda? Enggak boleh bercanda dalam masalah Allah, masalah Rasul, ya. Begitu juga ayat-ayat Al-Qur'an, jadikan candaan, bahan tertawaan, ya. Ini apa? Sebagaimana kaum munafik, ya. Mereka bercanda, ya. Ya, bercanda maksudnya bukan langsung menghina, ya, bukan langsung menghina, walaupun tujuannya misalnya menghina, tapi enggak langsung mencaci secara langsung para sahabat radhiyallahu taala anhum. Apalagi bagi mereka yang langsung mencaci para sahabat, ya. Abu Bakar As-Siddiq kafir misalnya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kafir, Aisyah kafir. Apalagi orang yang seperti ini jauh lebih kufur daripada mereka, ya, orang-orang Syiah, naudzubillahi min dzalik, ya. Ini tidak memahami ayat yang mulia ini, ya. Allah jelaskan, ya,
Candaan mereka menjadikan itu mereka kufur, ya. Kenapa? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ta'tadziru qad kafartum, ya. Enggak ada izin lagi, ya. Qad kafartum, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian telah kufur dengan candaan seperti itu, ya. Sampai akhirnya mereka datang, ya, memelas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi setelah turun ayat ini, ya. Datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tali kekang ontanya. Ya Nabi, mohon maaf kami kemarin hanya bercanda. Qad kafartum ba'da imanikum, ya. Setelah kafir kalian, setelah kalian beriman. Kemudian yang ketujuh, as-sihru, ya. Sihir, ya. Melakukan sihir, ya. Belajar sihir atau mengajarkannya, dua-duanya kufur, ya sekalian, ya. Sihir yang jelas, ya. Ya, sihir, ya. Jadi apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur," ya. Dan tidaklah mereka mengajarkan apa? Sihir. Ya, mengajarkan sihir, ya. Innama nahnu fitnatun fala takfur, ya. Sesungguhnya kami ini hanya sekedar fitnah, maka jangan kufur dengan berbuat sihir itu, ya. Nggak ada bedanya apakah itu sihir hitam atau black magic atau white magic gitu, ya. Sihir hitam, sihir putih sama saja, ya. Tujuannya baik atau buruk, ya, ya sama saja, ya. Itu hanya istilah saja, ya. Kadang orang terkena syubhat, kerancuan dalam masalah ini, ya. Saya kan belajar ini untuk menolong, ya, menolong orang yang terkena misalnya dia sakit, ya. Akhirnya saya pindahkan itu ke hewan, ya. Ada orang yang misalnya kehilangan mobil saya itu, ya. Tapi, ya, para ulama menjelaskan paling tidak ada dua hal yang menjadikan sihir itu kufur. Yang pertama, ma fihi istikhdamul jin wasyayatin wa taqarrub ilaihi min dunillah. Ini poinnya soalnya, ya. Karena apa? Mereka mempergunakan, ya, bantuan jin dan setan dalam rangka beribadah, dalam rangka mencari maksud atau tujuan mereka. Ketika mereka pengen, ya, mendapatkan ilmu itu, pasti ritualnya mereka harus begini dan begitu, ya. Ya, pasti harus melakukan ritual sebagai mahar dari kekufuran mereka tanpa mereka sadari. Ya. Yang kedua, ya, ma fihi min iddia ilmul ghaib, ya. Meyakini mereka mengetahui ilmu gaib, ya. Misalnya ada orang yang datang menanyakan, ya, menanyakan mana itu, ya, saya pengen tahu siapa yang mencuri, ya, mobil saya atau perhiasan saya. Akhirnya sebentar, ya, kata dukunya. Setelah dia melakukan ritual, oh yang mencuri fulan, ya. Ini kan masalah yang gaib, ya. Akhirnya dibohongi atau dia meyakini, ya. Padahal yang gaib hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, ya, menolong atau membantu, ya, orang-orang kafir atau musyrik dalam memerangi kaum muslimin, ya. Dalam memerangi kaum muslimin ini juga bagian dosa yang sangat besar sekali, ya. Dalam menghancurkan kaum muslimin, dalam membantai kaum muslimin, ya. Ini berbahaya sekali, ya. Yang matlub, yang diperintahkan kita menolong mereka, ya. Membantu mereka, membela mereka, karena kaum muslimin kal jasadil wahid, ya, kal bunyan yashuddu ba'duha ba'dan, seperti bangunan yang saling menguatkan, ya. Kalau menolong mereka sama saja menghancurkan bangunan ini, ya. Nah, selanjutnya yang ke-9, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, man i'taqada anna ba'dhan nas yas'u al-khuruj 'ani syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meyakini, ya, bahwa ada sebagian manusia, ya, yang dia dibolehkan untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Misalnya, ya, dia mengklaim sudah mencapai derajat hakikat misalnya. Kenapa kok tidak sholat? Kenapa kok tidak puasa? Loh, saya kan sudah hakikat, ya. Kalau sudah mencapai target atau fase marhalah ini, nggak perlu lagi saya sholat. Nah, sholat itu cukup di batin misalnya, ya. Sholat itu untuk orang-orang yang masih itu, ya, masih ma'rifat mungkin, ya, masih mengenal di awal-awal syariat gitu, ya. Itu meyakini begitu, ya. Kenapa tidak puasa? Loh, puasa itu kan, ya, bagi mereka yang syariat saja. Saya udah hakikat, ya. Puasanya bukan seperti puasa antum. Saya sholatnya juga seperti sholat Anda sekalian. Saya sholatnya di Mekah, tapi saya di sini gitu, ya. Pikiran saya saja yang di
sana ya, macam-macam nanti. Ya, macam-macam ya, meyakini hal tersebut ya. Kenapa ini boleh ya? Kenapa misalnya khamr boleh, yang beberapa makanan haram boleh? Ya, itu kan saya tingkatannya beda sama kamu misalnya. Ya saya ini sudah hakikat, ya. Nggak apa-apa, yang haram bagi Anda belum tentu haram bagi saya ya. Ini ya sama saja ya. Nggak ada perbedaan ya dalam syariat Islam ya, baik Nabi maupun umatnya sama ya. Mereka juga harus sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, jihad dan lain sebagainya ya. Kemudian yang terakhir ya sekalian, yaitu al-i'rad an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi ya. Berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala ya. Maksud berpaling adalah berpaling secara keseluruhan gitu ya. Artinya sama sekali tidak peduli dengan agama Allah. Hidup ya seperti banyak yang didapati di orang barat ya. Kenapa Anda tidak mempunyai agama ya? Saya nggak butuh sama agama. Ya, agama itu hanya mencekoki saja ya. Kenapa Anda takut kepada neraka? Karena itu kan Anda percaya ya, begitu kan? Coba kalau Anda nggak percaya sama neraka, nggak akan takut begitu ya. Begitu ya. Diakal-akalin ya. Atau ada orang ya, dia sama sekali nggak pernah ya belajar Islam sampai dia nggak tahu apa itu syahadat, apa itu sholat atau pembatal amalan ya. Sama sekali ya, meninggalkan. Hidupnya apa? Ya sesuai dengan hawa nafsunya, menjadikan apa? Hawa nafsunya sebagai ilah. Afamanittakhadha ilahahu hawa ya. Tidaklah kalian melihat orang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah ya. Jadi hidup ya seperti binatang. Balhum adl ya. Mungkin apa lebih buruk daripada binatang ya. Jadi wahai sekalian, ini secara global tentang pembatal keislaman ya, 10 ya yang dijelaskan oleh para ulama, nanti bisa digali kembali ya, dikaji kembali tentang rincian penjelasannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, dan mudah-mudahan kita dijauhkan, kita dan kaum muslimin sekalian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal-amalan, perkataan, keyakinan yang membatalkan keislaman seseorang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.